dunia ini, bahkan langit yang paling tinggi kita lihat gak bisa kita capai, tapi kasihnya Tuhan lebih tinggi daripada langit. Yuk kita sekali lagi nyanyikan ya. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari. Mau tahu kan adik-adik? Pasti senang. Nah, tapi
kasih, hari ini kami boleh bertemu kembali dalam Jumat Ceria. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya firman yang kami dengarkan hari ini dapat kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengar pengumuman dari siapa kita dengar pengumuman? Dari Bapak Yesaya. Dari Bapak Nabi Yesaya kita sudah mendengarkan pengumuman akan ada seorang anak yang lahir. Dia disebut apa? Disebut penasehat ajaib, disebut Allah yang perkasa. Lalu disebut siapa lagi? Bapa yang kekal, dan disebut Raja damai. Iya, anak itu juga ternyata akan menyelamatkan umatnya dari hukuman Allah atas dosa mereka. Nah, kira-kira siapa ya anak itu ya adik-adik? Iya, anak itu adalah, mau dengar? Iya, kalau mau dengar semuanya duduk ya, tapi jangan jalan-jalan, jangan main-main kemana-mana. Semuanya perhatikan, Miss Desi bercerita. Ini ceritanya begini. Ada seorang perempuan muda, dia adalah perempuan yang takut akan Tuhan. Dia namanya Maria. Siapa namanya? Maria. Maria ini adalah perempuan yang sangat hormat kepada Tuhan, sehingga dia pun disebutkan adalah hamba Allah yang taat. Nah adik-adik, suatu hari datang seorang malaikat menjumpai Maria. Malaikat itu berkata kepada Maria bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki dan ia harus menamai anak itu Yesus. Siapa namanya? Yesus. Iya. Nah adik-adik, ternyata Maria punya seorang tunangan. Tunangannya bernama Yusuf. Yusuf ini adalah seorang pemuda yang tulus hatinya. Dia baik sekali. Tetapi waktu dia mendengar bahwa Maria mengandung, dia memikirkan bagaimana supaya dia mau meninggalkan Maria yang sedang hamil, yang sedang mengandung. Saat dia memikirkan hal itu, dia ingin meninggalkan Maria. Malaikat Tuhan menjumpai Yusuf. Malaikat Tuhan menjumpai Yusuf dan berkata kepada Yusuf, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau ragu mengambil Maria sebagai
memberinya nama Yesus. Tepat seperti apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan perintahkan. Dia harus memberi nama bayi itu Yesus. Dia pun menamai bayi itu Yesus. Bayi kecil itu dinamainya Yesus karena dia tahu bayi ini yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosanya. Nah, adik-adik, bagaimana caranya menyelamatkan dosa manusia? Iya, bayi kecil ini pun bertambah besar. Bayi kecil ini semakin besar dan dia menyelamatkan umatnya dengan cara dia mati di kayu salib. Dia menyelamatkan manusia berdosa dengan dia mati di kayu salib. Dia tergantung di kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Manusia yang seharusnya dihukum di api neraka, tetapi tidak jadi dihukum kalau percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat. Manusia semuanya sudah dalam murkanya Allah. Semua manusia akan dihukum oleh Allah. Sehingga Allah mengutus anaknya yang tunggal, itulah Yesus Kristus, supaya menyelamatkan semua manusia dari dosa mereka. Saat manusia percaya, saat manusia menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya, dia percaya bahwa Yesuslah anak yang dijanji itu, bahwa Yesuslah juru selamat yang dikatakan dalam Alkitab, maka dia pun dosanya terlepas. Coba kita perhatikan, rantai dosanya lepas, wajahnya senang. Waktu di dalam dosa wajahnya bagaimana? Ketakutan, berat. Waktu di dalam dosa mukanya jelek. Jelek karena berat. Tapi waktu percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya dilepaskan, wajahnya senang. Dia bisa bermain, dia bisa bersuka cita tanpa ada beban. Bahkan dia bisa merasakan kehangatan di dalam hatinya. Dia bisa merasakan kenyamanan, tidak lagi merasa kurang karena bersama dengan Tuhan Yesus. Coba kita perhatikan wajahnya. Adakah wajah yang bersama dengan Tuhan Yesus berat? Coba lihat gambar Stacy. Ada? Gitu-gitu? Enggak kan? Semuanya senang. Baik yang laki-laki, baik yang perempuan, semuanya senang saat bersama dengan Tuhan Yesus. Itu terjadi karena dosanya tadi sudah bagaimana? Sudah dihapuskan, sudah diampuni. Iya, dosanya sudah lepas. Aku bebas, aku lepas dari dosa. Dia sudah merasakan senang. Itulah anak yang dijanji itu. Dia datang bukan untuk makan jajan banyak-banyak. Dia datang bukan untuk apa? Mengganggu-ganggu. Tapi dia datang untuk mati di kayu salib, menyelamatkan umatnya manusia yang berdosa. Dia lahir, dia mati untuk siapa? Untukku, untuk Miss Desi, untuk adik-adik yang ada di sini, dan adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus mengasihi kita, makanya dia datang ke dunia, ke tempat yang kotor, kandang binatang yang kotor kan dia lahir. Itu semua untuk membuktikan kasihnya, untuk membuktikan cintanya sama manusia. Siapa yang dikasihi Tuhan? Iya, kita
semua dikasihi Tuhan Yesus. Semua orang memiliki kesempatan untuk dosanya diampuni. Tetapi siapa yang datang dan mau mendengarkan firman Tuhan, itulah yang dosanya diampuni. Karena iman kita timbul dari mana? Dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iya, sebagaimana Ibu Maria percaya dia mengandung anak Allah, kita pun harus percaya kepada perkataan Tuhan bahwa anak yang lahir itu adalah anak yang dijanjikan yang untuk menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan kita semua dari dosa kita. Saat kita percaya kepada Yesus Kristus, saat itulah dosa kita lepas. Saat itulah beban dosa kita dihapuskan dan kita bisa bersukacita melakukan setiap hari, dan kita bisa melawan dosa. Kalau ayo curi. Tapi karena ada Tuhan di dalamnya, dia bisa menangkis, tidak lagi mencuri, lawan mamanya kakaknya. Tapi karena ada Tuhan di dalamnya, sehingga dia tidak lagi melawan dan melawan kepada mamanya dan kakaknya. Karena ada Tuhan Yesus, dosanya sudah selesai. Mau hari ini percaya kepada Tuhan Yesus dan dosanya dihapuskan, lepas dari rantai dosa? Mau? Kalau mau, percayalah kepada Tuhan Yesus. Hanya ini caranya, hanya ini kuncinya, gak bisa yang lain. Miss Desi dan Miss yang ngajar di sini gak bisa tawarin yang lain. Hanya Tuhan Yesus, anak Allah yang lahir ke dunia menjadi juru selamat manusia. Inilah jawaban supaya kita lepas dari dosa kita. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik, supaya kita dapat merenungkannya, memikirkannya dengan kepala kita yang kecil ini. Bagaimana supaya dosa kita diampuni? Mari kita berdoa. Lipat tangannya, sikap hormat kepada Tuhan kembali. Ayo tutup matanya. Masih ada yang buka mata misalnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah dunia ini 2000 tahun yang lalu, mati di kayu salib untuk kami manusia yang berdosa. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami yang kecil ini boleh mengerti dan boleh percaya kepada firman Tuhan bahwa hanya Engkau